semuanya, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Nah, di soal nomor 11 ini, pada gambar sudah terlihat bahwa dari K ke L itu banyak gelombangnya sama dengan 2. Banyak gelombang tadi N sama dengan 2 gelombang. Nah, dari K ke L itu panjangnya adalah 40 cm. Nah, kita cari lagi lambdanya. Lambda itu kan tadi sama dengan panjang satu buah gelombang. Jadinya kan 40 cm dibagi dengan 2. Karena banyak gelombangnya 2. Jadinya 20 cm atau 0,2 meter. Nah, membutuhkan waktu 0,3 sekon dengan banyak gelombangnya 3 gelombang. Ya, di soal ini diketahui kalau waktunya adalah 0,3 sekon, N-nya itu adalah 3 gelombang. Nah, jika ada T dan N, kita bisa mencari besar frekuensi ya. Frekuensi tadi adalah N per T. Jadi ini kan 3 bagi 0,3 sama dengan 10. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar cepat lambat? P sama dengan lambda dikali dengan F. Lambda 0,2 dan F-nya adalah 10. Sehingga hasil perkaliannya sama dengan 2 meter per sekon. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Yang ditanya adalah syarat terdengarnya bunyi. Nah, bunyi ini kan adalah suatu bentuk gelombang yang memerlukan zat perantara. Nah, jadi dia berbentuk gelombang mekanik. Nah, dan juga bunyi juga dapat terdengar jika ada sumber bunyi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, ada sumber bunyi dan ada zat perantara. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Sebuah mistar digetarkan dalam waktu 1/20 menit. Terjadi getaran sebanyak 75 kali. Maka bunyi yang dihasilkan mistar adalah bunyi ya. Kalau bunyi itu kan ada rentangannya, ada dari audiosonik, infrasonik, dan ultrasonik. Nah, untuk menentukan bunyi berarti kita harus tahu berapa besar frekuensinya. Frekuensi itu sama dengan N per T ya. Nah, N-nya adalah 75 dibagi dengan T. Kita lihat T-nya di sini masih dalam bentuk menit. Nah, menit kita ubah dulu jadi detik. 1 menit kan 60 detik. Ini kan 1/20 kali 60. Tepat 3 detik. Nah, jadi kan 75 bagi 3 sama dengan 25 Hz. Nah, rentang 25 Hz ini terletak pada bunyi infrasonik. Untuk soal nomor 14 yang ditanya adalah jarak tempat terjadinya petir. Jarak itu kan S sama dengan V kali T ya. Nah, di V-nya itu sama dengan 340 meter per sekon dikali dengan waktunya 4 detik. Sehingga hasil perkaliannya sama dengan 1360 meter yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Dalam waktu yang sama, jarak tempuh terjauh dan terdekat gelombang bunyi berturut-turut. Karena yang ditanya sekarang adalah jarak tempuh terjauh dan jarak tempuh terdekat, kita lihat saja dari cepat lambatnya. Cepat lambat yang paling besar, jarak tempuh terjauhnya itu yang paling besar. Sementara jarak tempuh terdekat itu yang memiliki cepat lambat yang paling kecil. Jadi jawaban yang tepat adalah aluminium dan tembaga. Soal 16. Semakin tinggi frekuensi sebuah bunyi, maka semakin tinggi frekuensi bunyi, maka semakin tinggi juga bunyinya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 17.
Udara sepanjang 15 cm. L ya, 15 cm. Beresonansi paling kuat terhadap sumber bunyi dengan frekuensi F 550 Hz. Yang ditanya adalah besar, cepat, rambat. V, seperti yang kita ketahui sebelumnya, itu kan lambda dikali dengan F. Nah, lambdanya belum ada ya. Dalam resonansi, L itu sama dengan 1/4 lambda. Karena L-nya 15 sama dengan 1/4 lambda, 4 kali 15 jadinya kan 60 ya. Lambdanya sama dengan 60 cm atau 0,6 meter. Sehingga 0,6 dikali dengan 550 akan sama dengan 330 meter per sekon. Kita lanjutkan ke soal nomor 18. Bunyi pantul dari S tertangkap kembali di kapal 2 sekon sesudah sinyal dipancarkan. Dan bunyi pantul R tertangkap kembali di kapal 3,5 sekon sesudah sinyal dipancarkan. Berarti di sana kan ada T yang ditangkap kembali dari titik S dan R ya. Untuk titik S tadi 2 sekon dan R adalah 3,5 sekon. Nah, jika cepat lambat bunyi adalah 1500, yang ditanya adalah selisih kedalaman R dan S. Selisih kedalaman R dan S. Nah, untuk soal nomor 18 ini kan artinya bunyi tertangkap kembali itu kan sesuai dengan sifat bunyi, yaitu dapat dipantulkan. Untuk menentukan cepat lambat V itu sama dengan 2S per T, atau S sama dengan V kali T bagi 2. Nah, nilai S ini kita samakan dengan H karena dia sama-sama meter ya. Sehingga delta H itu sama dengan V kali, karena ini delta H berarti di sini juga delta T per 2. Jadinya 1500 kali delta T kan selisih 3,5 dikurang 2 itu sama dengan 1,5 dibagi dengan 2. Sehingga 750 dikali dengan 1,5 sama dengan 1125 meter. Dalam pembentukan bayangan dalam cermin datar, jika membentuk sudut, cermin datar yang membentuk sudut 360 per alfa dikurang 1. Nah, berdasarkan soal, nilai N-nya itu sama dengan 11. Berarti 11 sama dengan 360 per alfa kurang 1. Min 1 pindah ruas, jadinya tambah, jadinya kan 12 sama dengan 360 per alfa. Jadi, 12 kali alfa sama dengan 360. Alfa akan sama dengan 360 per 12, sehingga hasilnya akan sama dengan 30 derajat. Kita ke soal terakhir. Lilin menyala di depan cermin cekung dengan jarak benda dengan cermin itu adalah 20 cm. Pertanyaannya adalah berapa besar jarak bayangan jika jarak fokus cermin adalah 15 cm. Nah, untuk cermin kita menggunakan persamaan umum di mana 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per F berarti 1 per 15 sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per S aksen. 1 per 20 kita pindah ruaskan, berarti kan 1 per 15 kurang 1 per 20 sama dengan 1 per S aksen ya. Nah, yang ini kita samakan penyebutnya, itu 60. 60 bagi 15, 4. 60 bagi 20 sama dengan 3, jadinya 1 per S aksen ya. Berarti
1 per S aksen sama dengan 1 per 60. Jadinya S aksen sama dengan 60 cm. Oke, semuanya demikian dulu pembahasan soal kita dari 1 sampai 20. Semoga dapat dipahami dan diperbaiki dan dikerjakan latihan soalnya dengan baik dan benar. Demikian dulu, kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.